Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita pada kesempatan saat ini, yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk SDMI, kelas 1, sederajat. Bab 2. Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang dibahas ada 3 yaitu 1. Mengenal perangkat keras komputer. 2. Menjelaskan fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan peranan TIK dalam berbagai bidang, pendidikan, keuangan, usaha. Pembahasan materi yang pertama yaitu mengenal perangkat keras komputer. Tahukah kamu apa itu perangkat keras komputer? Perangkat keras komputer atau sering juga disebut hardware adalah semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan langsung. Dalam pengertiannya, hardware disebut sebagai peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, output, dan proses. Seperti apa sih contoh hardware itu? Contohnya yaitu monitor, keyboard, mouse, dan masih banyak lagi. Dari penjelasan tersebut, kamu pasti sudah tahu sedikit pengertian hardware atau perangkat keras. Hardware dan software tentu sangat berbeda, dan perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah dari fisiknya. Di mana hardware bisa dipegang secara fisik sedangkan software tidak bisa. Selain dari fisiknya, perbedaan lain juga terlihat dari fungsinya. Software berfungsi sebagai penghubung antara hardware dengan pengguna. Intinya, keduanya sama-sama memiliki fungsi penting yang saling melengkapi. Perangkat keras komputer terbagi atas 3 jenis, yaitu 1. Hardware input. Hardware jenis ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nantinya data itu akan diolah dalam suatu proses. Perangkat keras yang termasuk ke dalam jenis ini adalah mouse, scanner, keyboard, dan mikrofon. 2. Process device. Perangkat keras ini memproses dan mengolah data pada komputer. Di mana hardware jenis ini sering disebut sebagai otaknya komputer karena menjadi perangkat yang cukup penting pada proses input data. Contohnya adalah CPU, RAM, dan sebagainya. 3. Hardware output. Selanjutnya adalah hardware output, yaitu perangkat keras yang berguna untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input yang telah melewati proses dari hardware process. Beberapa contohnya adalah monitor, speaker, dan printer. Macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. A. Monitor. Monitor merupakan hardware yang harus ada dalam sebuah perangkat komputer. Mengapa begitu? Sebab monitor memiliki fungsi untuk menampilkan output atau hasil yang berasal dari perintah CPU, serta fungsi utamanya yaitu menyajikan tampilan visual. Monitor sendiri banyak macamnya, seperti LED, flat, dan masih banyak lagi. B. Keyboard. Pengertian keyboard adalah papan yang terdapat beragam tombol huruf, angka, dan simbol yang berfungsi untuk memasukkan data, mengetik, dan menjalankan proses input ke dalam komputer. C. Mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor pada layar komputer. Perangkat keras komputer ini digunakan untuk menjalankan perintah tertentu seperti membuka dan menutup program. Bahkan juga bisa untuk menarik sebuah objek. Umumnya mouse terdiri atas 3 tombol, klik kiri, klik kanan, dan scroll. D. CPU. CPU atau Central Processing Unit memiliki peranan penting dalam sistem kerja komputer, di mana ia menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user yang mengoperasikan komputer. Sistem kerjanya didukung oleh beberapa bagian komputer lain termasuk software untuk menjalankan suatu pekerjaan. E. RAM. RAM atau Random Access Memory, yaitu perangkat memori penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan dan melanjutkan data yang diterima ke bagian proses dan output. Data yang dimaksud tersebut adalah beragam aplikasi yang sedang dijalankan komputer termasuk di background. F.
Hard disk. Hard disk merupakan hardware yang berfungsi untuk menampung bermacam-macam data di komputer secara permanen. Selain itu fungsinya yaitu untuk menjalankan sistem operasi komputer, seperti Windows, MacOS, Unix, Linux, dan semacamnya. G. Printer. Printer berguna untuk mencetak dokumen agar bisa dilihat nyata dalam bentuk fisik seperti kertas. Data yang dicetak ini pun termasuk teks hingga gambar. H. Proyektor. Proyektor adalah alat bantu yang mengubah proyeksi layar monitor ke dalam ukuran lebih besar. Cara kerjanya, proyektor harus terhubung ke perangkat komputer dan menggunakan layar gulung sebagai media proyeksinya. Biasanya proyektor digunakan saat sedang menonton layar tancap atau mengadakan presentasi. Pembahasan materi pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Di era yang serba teknologi ini, keberadaan komputer memang sangatlah penting. Bisa dibilang komputer merupakan otaknya teknologi. Banyak sekali manfaat dari komputer yang dapat mempermudah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia perkantoran. Nama komputer sendiri berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Secara umum, komputer adalah sekumpulan dari komponen-komponen elektronik yang saling terhubung dan bekerja secara terorganisir dalam unit kontrol yang dapat menerima data input, masukan, kemudian mengolah. Proses menjadi hasil output, keluaran. Komputer sering kita jumpai di warnet, perkantoran, supermarket, dan di tempat lainnya. Meskipun banyak orang yang mengetahui komputer, namun sedikit yang mengetahui manfaat dari komputer itu sendiri. Jika Anda ingin membeli sebuah komputer, Anda wajib mengetahui kegunaan atau manfaat dari komputer dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa ulasan mengenai fungsi dari komputer yang dapat kita gunakan nantinya untuk mempermudah pekerjaan di kehidupan sehari-hari. A. Sebagai sarana komunikasi. Tidak hanya gadget saja yang dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi. Komputer pun bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi. Mungkin dulu komputer hanya digunakan sebagai alat pengetik saja, namun setelah perkembangan dalam dunia IT, komputer mampu digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, email, dan lain sebagainya. B. Sebagai sarana hiburan. Selain bermain game, Anda dapat memutar video, film, televisi, radio dan musik untuk mengisi waktu luang yang semuanya dapat Anda nikmati hanya dalam satu perangkat yaitu komputer. Anda juga dapat berselancar di dunia internet menggunakan komputer dengan baik, sehingga informasi yang Anda dapat lebih detail. Berikut fungsi komputer sebagai sarana hiburan. 1. Mendengar lagu atau musik melalui DVD atau internet. 2. Menonton film atau video. 3. Bermain game online maupun offline. 4. Menonton saluran televisi, radio. 5. Berselancar di dunia internet lebih leluasa. Pembahasan materi pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan peranan TIK dalam berbagai bidang seperti di bidang pendidikan, di bidang keuangan, dan di bidang usaha. Mengetahui banyaknya peranan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Diperlukan tingkat kesadaran untuk mau menerima kemajuan teknologi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Semoga semua manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya, guna mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi, TIK, membawa banyak manfaat di berbagai bidang. TIK juga sangat berperan dalam bidang pendidikan yang artinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Jadi, apa saja peranan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan, keuangan, dan usaha? Simak informasi selengkapnya di bawah ini. A. Peran TIK di bidang pendidikan. 1. Sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital, dengan begitu proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. 2. Sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. 3. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. 4. Sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum tersebut. B. Peran TIK di bidang keuangan. 1. Internet banking, transfer dan tarik tunai secara online. 2. Membantu akuntan dan petugas bank menginput data atau mengkalkulasi data, uang, dan data pelanggan. 3. Mempercepat informasi antara nasabah dengan pihak bank. Misal akses info atau saldo melalui internet. 4. Meningkatkan keamanan. Internet membantu mengamankan data nasabah di bank dan mengunduhnya kembali dengan sistem bit encryption. 5. Aktivitas perbankan dapat dilakukan dengan cepat melalui internet, baik melalui web, apps, maupun SMS. C. Peran TIK di bidang usaha. 1. Memantau perkembangan usaha atau bisnis ketika bisnis dan teknologi informasi yang diterapkan pada perusahaan mendukung proses pemantauan aktivitas bisnis. Pengusaha dapat mempelajari pergerakan perusahaan dengan menggunakan internet dengan laporan harian atau bulanan untuk memfasilitasi pengembangan strategi di masa depan. Selain itu, pengusaha dapat menggunakan teknologi informasi untuk memantau kinerja karyawan. Hal ini membuat lebih mudah dan praktis daripada menggunakan cara manual atau tradisional. 2. Pengurangan biaya produksi dan operasi. Kemajuan teknologi dan informasi membantu bisnis mengurangi biaya produksi dan memungkinkan mereka memperoleh keuntungan besar dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Hal ini juga mengecilkan usaha sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksi setiap produknya. 3. Hemat waktu dan uang. Sebelumnya, semuanya harus dilakukan secara offline. Dengan kata lain, Anda harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi internet memungkinkan Anda melakukan banyak hal tanpa harus bergerak. Memesan, mendelegasikan tugas, berkomunikasi dengan tim, memesan inventaris, menghubungi pelanggan, dan banyak lagi. Semuanya bisa dikerjakan dari perangkat seluler Anda. Teknologi tidak hanya menghemat waktu tetapi juga biaya. Fleksibilitas dan kepraktisan platform online memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis yang berbeda secara lebih efisien, baik dari segi biaya maupun waktu. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Perangkat keras komputer atau sering juga disebut hardware. 2. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer di mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan bisa dirasakan langsung. 3. Hardware bisa dipegang secara fisik, sedangkan software tidak bisa. 4. Perangkat keras komputer terbagi atas hardware input, process device, dan hardware output. 5. Macam-macam perangkat keras komputer yaitu monitor, keyboard, mouse, CPU, RAM, hard disk, printer, dan proyektor. 6. Komputer mampu digunakan untuk berkomunikasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, email, dan lain sebagainya. 7.
TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital, dengan begitu proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.